Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ayu Rahmawati dengan NPM 201063118053 dari kelas Ilmu Pemerintahan 3B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, video ini akan membahas mengenai karakteristik birokrasi ideal menurut Max Weber. Video ini juga dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Birokrasi Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Nur Ajijah, SIP MA. Nah, semoga teman-teman semua dapat menyimak dengan baik dan semoga materi yang saya bahas dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk ke materinya, kenalan dulu yuk sama Max Weber. Maximilian Weber atau yang paling familiar disapa Max Weber lahir pada tanggal 21 April 1864 dan meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1920. Max Weber adalah seorang ahli politik, ekonom, geograf, dan sosiologi dari Jerman. Max Weber dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Nah, salah satu karya yang terkenal yaitu yang berjudul Politics as a Vacation. Max Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah. Sebuah definisi yang akhirnya menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik barat modern. Nah, sebelumnya, apa sih birokrasi itu? Birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuknya itu menyerupai piramida seperti yang ada di gambar, di mana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Sistem organisasi ini biasanya ditemui pada instansi yang bersifat administratif maupun militer. Nah, menurut Max Weber sendiri, beliau berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya masing-masing. Jadi, setiap orang yang memiliki jabatan itu mereka punya porsinya masing-masing gitu. Yang ketiga, pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimilikinya. Yang kelima, pekerjaan adalah karir yang terbatas atau pada intinya, jadi misalkan seseorang itu adalah seorang pejabat atau pegawai negeri, maka ya pekerjaannya hanya itu gitu. Yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Yang ketujuh, para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. Yang kedelapan, promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Nah, 8 poin tersebut adalah ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Nah, yang selanjutnya yaitu ada karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama yaitu ada kinerja yang ketat pada peraturan. Para pegawai harus bekerja sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dan ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu tugas yang bersifat khusus. Terus yang ketiga ada kaku dan sederhana.
Yang keempat yaitu diselenggarakan secara resmi. Biasanya tentunya yang namanya penyelenggaraan birokrasi ini harus dilakukan secara resmi ya, karena tentunya menyangkut dengan kegiatan pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, peraturannya itu bersifat hierarki atau dari atas ke bawah. Jadi semua keputusan yang dibuat itu hanya dari atas saja. Alurnya hanya dari atas ke bawah. Jadi tidak dapat saling berhubungan. Ada pembatas di antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yaitu berorientasi terhadap logika. Jadi semuanya itu harus dimasuk akal gitu. Terus selanjutnya tersentralistis, jadi terpusat hanya pada satu pusat saja, yaitu para elit atau atasan. Selanjutnya ada taat dan patuh. Para pekerja ini harus menaati atau patuh terhadap aturan yang dibuat oleh atasannya. Terus ada disiplin, terus juga terstruktur atau sistematis. Terus yang terakhir ada tidak pandang bulu. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah beberapa pemikiran Max Weber mengenai birokrasi. Yang pertama, Max Weber percaya bahwa birokrasi seharusnya dioperasikan dalam sistem hierarki, di mana menurut prinsipnya organisasi harus diatur dalam sistem hierarki vertikal yang ketat, dan komunikasi antar pekerja dibatasi sesuai jabatannya masing-masing. Max Weber juga merancang sistem birokrasi agar memiliki pembagian kerja, karena Max Weber ini adalah seorang penganut aliran klasik, jadi Weber berpikir bahwa setiap orang memiliki spesifikasi kerja yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu Weber juga berpikir bahwa birokrasi memiliki karakteristik bahwa alur kekuasaannya itu terpusat. Dalam pandangannya ini, organisasi dianggap akan menjadi paling efektif apabila manajemen pusat memiliki kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan kegiatan pekerja. Yang keempat yaitu Max Weber juga menekankan bahwa birokrasi adalah sebuah sistem yang tertutup. Menurut pemikirannya ini, birokrasi seharusnya tertutup dari lingkungan, karena jika tidak akan mempengaruhi atau mengganggu kinerja organisasi itu sendiri. Yang kelima ini, Max Weber juga menekankan bahwa peraturan sangat penting dalam sistem birokrasi. Menurut pemikirannya, semua organisasi itu harus memiliki peraturan tertulis agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan teratur dan sesuai. Nah, yang terakhir ini adanya functioning of authority atau sebuah fungsi kekuasaan yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu traditionally authority, charismatic authority, yang terakhir yang ketiga rational legal authority. Nah, traditionally authority ini yaitu kekuasaan yang berasal dari kepercayaan secara tradisional. Yang kedua ini yang charismatic authority yaitu kekuasaan yang berdasarkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi atau menarik hati orang lain. Jadi seseorang yang memiliki karismatik untuk menarik perhatian orang lain untuk bersimpatik terhadap dirinya. Yang terakhir yaitu rational legal authority, yaitu suatu kekuasaan yang didapatkan dari kemampuan individu. Nah, Weber sendiri sangat menekankan pada kekuasaan tipe ini karena menurutnya ini adalah dasar dari functioning of authority itu sendiri. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau masih kurangnya dalam penyampaian materi pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.